Dunia wadin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya imam mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Klerjo, Bapak Ikhyarno SPDMM, yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul. Perkenalkanlah saya selaku pembawa acara untuk memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan. Acara kedua menyanyikan lagu Mars Muhammadiyah. Acara yang keempat sambutan kepala sekolah. Kita semuanya di sini pikiran kita kemana-mana. Gak usah mikirin bulu kakinya. Jadi hadir penuh ya, hadir penuh. Bapak Ibu bisa dipersilakan untuk membaca masing-masing, dan setelah ini sembari pemateri menyiapkan peralatan, nanti Pak Bagus tertolong. Dulu itu sudah, kalau lagi sering browsing gitu kan ya, pembelajaran kita ini sudah luar biasa ya. Dan kita di sini, tapi kita bisa melalang buana kemana-mana. Saya juga demikian, kalau saat lagi ada pemateri menyampaikan sesuatu, saya juga jadi penasaran disampaikan itu sebenarnya apa. Kita juga akhirnya googling juga untuk menyeimbangkan apa yang didapat dari pemateri, kemudian apa yang didapat dari yang sumber lain, itu untuk melengkapi semua. Maka hari itu pada kesempatan hari ini di Rondon itu tentang kebijakan. Sadar, oh iya ya, hari ini saya itu belajar loh gitu kan ya. Jadi sadarkan, karena banyak mungkin kita disampaikan dengan Bapak Kepala Sekolah kira tentang ini. Nah itu berarti dia bisa mengenerate kepada sesuatu yang baru. Itu yang harapan yang terakhir. Nah, anak-anak kita harapannya semacam itu. Nah, ini tentang solo taksonomi. Nah, ini perbedaan-perbedaannya antara solo dan belum dalam pembelajaran mendalam ini. Berarti kita kan terkait sekarang ini. Kita mulai dari paling bawah, belum berkembang, atau itu namanya sama. Kalau tadi belum digabungkan dengan PM, sekarang sudah digabungkan dengan PM. Belum berkembang, itu nama aja dengan prastruktural, ya, atau disebut dengan pembelajaran dasar. Ya. Kemudian setelah dia belum berkembang, maka kemudian Ki Hajar Dewantara itu di poin pertama dengan tidak melakukan pembiaran. Nah, pertanyaannya Pak, mungkin kalau secara saya pribadi mungkin bisa memahami, kemudian ada batasan yang sudah diketahui. Nah, pertanyaannya itu batasan sejauh anak-anak itu diberi tugas, kemudian mereka asik belajar dan mereka enjoy. Itu kalau menurut saya. Nah, mohon penjelasan. terima kasih. Sangat baik sekali pertanyaannya terkait dengan yang menggembirakan. Jadi memang betul apa yang disampaikan tadi, gembira itu tidak gembira yang kebablasan. Jadi anak belajar itu dengan berteriak, tapi dia enjoy apa yang dia lakukan, serius itu, seriusnya itu dia kan menikmati. Dia nggak teriak-teriak, dia tidak loncat-loncat kan ya, tapi dia menikmati itu maksudnya. Ini contohnya ini ada orang yang kebetulan kena Maju ada di Coffee Break. Sekarang kami persilakan ke Bapak Ibu Coffee Break kurang lebih 15 menit, tapi di ruangan ini saja, tidak usah naik turun atau capek. Tes sudah disediakan, saya bagi-bagi
Mohon Bapak Ibu kalau kita mau kopi break, kopi dan teh sudah ada di sini. Silakan sampai kurang lebih jam setengah 11 lewat 5 menit. Silakan Bapak Ibu. Hey, kita sama dengan belum tambah dulu. Semangat bagi kami setelah jam-jam kita akan bagi dari kami yang sama dengan jangan lupa ikuti yuk posisinya yuk semangat jangan lupa lagi semangat mereka sekali ayo kita bagi lagi. Rumus modul ketiga. Pada modul ini kita akan membahas lebih dalam tentang prinsip dan pengalaman belajar. Saya sekaligus Bapak Ibu memberikan pengalaman juga langsung membaca materi pilihan ya. Pengalaman baca kalau berbeda dengan yang saya bacakan, saya terangkan, tapi Ibu sendiri melihat langsung materinya itu. Pada pendekatan pembelajaran mendalam, materi pertama ini mari kita fokus dulu pada prinsip pembelajaran mendalam. Nanti ada di dalam dari situ. Jadi kita masing-masing dari Bapak Ibu untuk bisa menyiapkan presentase terbaiknya yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu dari slide-slide yang ada. Itu ada 3. Yang pertama pasti di awal sudah dibahas oleh Pak Musin, yaitu yang pertama adalah berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Berkesadaran itu dalam arti yang sudah tadi dijelaskan bahwa semua manusia itu pasti bernyawa, hidup, dan dia mempunyai pola pikir dan juga growth mindset untuk bagaimana dia melakukan suatu kegiatan. Saya ambil contoh saja seperti murid ataupun peserta didik. Murid ataupun peserta didik itu pastinya dia akan sadar dari awal dalam pengertian sekolah dia sudah diberikan didikan dari bayi hingga dewasa ataupun tingkat SMA ataupun SMK ataupun perguruan tinggi. Dia akan membangun dari kecil bahwa dia akan diberikan ilmu kesadaran, diberi nama dan lain sebagainya seperti itu. Lalu dibangun jiwa dalam hatinya bahwa dia itu sesuatu memang harus ada niatan. Kalau kita dibandingkan dengan yang lain, mohon maaf yang diberikan kepada Pak Mus tadi yang seperti hilang akal ataupun bisa dibilang normal autis, itu dia masih mempunyai kesadaran, cuman kan terbatas. Dalam terbatas kan agak beda dengan kita yang mempunyai pikiran, pola pikir yang normal seperti itu. Jadi dari situ saja sudah terbangun mindset berkesadaran. Dia datang ke sekolah itu bahkan dia mandi dulu, bangun tidur, lain sebagainya, itu juga kebiasaan hebat itu. Itu sudah membangun kebiasaan ataupun kesadaran anak, sehingga beliau ataupun anak tersebut sampai ke sekolah. Bagaimana mungkin anak itu tidak sadar? Kalau tidak punya kesadaran, dia akan nyampe ke sekolah. Walaupun tadi apa yang dicontohkan oleh Pak Musin, anak itu pernah ada suatu kejadian diantarkan ibunya sampai dia nggak ke ruang kelas. Sebenarnya dia sadar, cuman niat semangat untuk belajar mungkin kurang seperti itu. Itu kalau yang saya kaitkan dengan prinsip pembelajaran mendalam yang pertama itu berkesadaran. Jadi dalam hati diri anak itu harus benar-benar dibangun growth mindset, pola pikir yang berkembang agar nantinya anak itu memang benar-benar kesadaran makna dari pergi ataupun mencari ilmu di sekolah seperti itu. Lalu yang kedua, bermakna. Setelah dia datang ke sekolah, pastikan nanti akan diberikan perlakuan oleh seorang guru. Guru akan mendesain sedemikian rupa pembelajaran yang nantinya di anak itu ada maknanya.
dengan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dengan pembelajarannya, agar nantinya dia dapat mendapatkan pengalaman belajar di sekolah tersebut yang nanti akan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Ilmunya dari sekolah, dari dasar pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, nanti aplikatifnya di masyarakat atau di luar nanti akan dikembangkan, akan disosialisasikan, akan diterapkan seperti itu. Jadi yang mempunyai makna dalam proses pembelajaran dari ilmu, desain pembelajaran ataupun materi pembelajaran. Bagaimana caranya Dewan Guru ini agar muridnya itu gembira dalam proses pembelajaran dan tidak ada beban seperti itu. Mungkin dari saya cukup, Pak. Ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Bu. Ya, Bun. Oke, Bapak, Ibu Dewan Guru serta Bapak Muslim. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan, walaupun nanti mungkin tidak jelas. Saya ingin mencoba menjelaskan tentang penerapan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu tentang berkesadaran. Bapak Ibu tahu apa itu artinya sadar? Berkesadaran? Ada yang tahu? Tidak pingsan, benar. Tidak tidur, tidak pingsan. Intinya sadar itu, ya kita ini sadar saat kita dalam ruangan kita belajar itu sadar. Yang pertama, kenyamanan peserta didik dalam belajar. Di dalam berkesadaran kita harus menciptakan siswa yang nyaman di dalam kelas dan siswa yang nyaman dalam belajar. Contohnya, di sini ada Bapak Adi, tidak. Bapak Dimas, nyaman di dalam kelas. Contoh sebagai Bapak Dimas, saya sebagai seorang murid nyaman karena Bapak Dimas ganteng. Mungkin salah satunya itu, Pak. Kemudian yang kedua itu nyaman kalau ruangannya bersih. Jadi siswa itu nyaman di dalam kelas saat gurunya itu mungkin berpenampilan menarik, kemudian ruangannya bersih, gurunya wangi, ganteng, kemudian cerdas, pintar, dan lain sebagainya. Jadi siswa itu nyaman dalam belajar. Yang kedua, fokus, konsentrasi, dan perhatian. Nah, sebagai seorang guru kita harus menciptakan peserta didik yang gak cuma dia tuh tidur di dalam kelas atau ngobrol. Kita harus bisa menciptakan suasana kelas agar peserta didik itu fokus. Salah satunya tadi kayak Sensei, Pak, ganteng, kemudian. Jadi anak itu kalau misalnya melihat guru-guru yang ganteng kan semangat. Guru peserta didik yang laki-laki juga termotivasi melihat guru-guru itu yang energi, semangat, dan sebagainya. Kemudian mereka itu lebih konsentrasi jika gurunya itu memberikan materi-materi yang menarik, interaktif, dan lain sebagainya. Kemudian perhatian yang penuh, misalnya saat kita menerangkan, murid itu domblong. Domblongnya itu bukan karena dia itu nggak masuk, tapi domblong kagum dengan gurunya yang di depan. Kagum itu contohnya kayak Pak Doni. Pak Doni selalu interaktif. Tidak ada murid yang tidur dalam kelas, apalagi di pelajaran Pak Doni. Bakal BL, belum lulus. Atau pasti di dalam kelas kalau ada murid yang Ayo bersama. Oke, jadi tadi setelah dari sekian banyak kelompok saya makanya 2 orang ini. Iya. Oke. Beda, Pak. Ternyata maju di depan banyak orang tuh grogi, Pak. Iya. sama dengan Oke, ini saya cuman Pak, menyampaikan atas berdasarkan pendapat saya, Pak. Pendapat itu kan ada berdasarkan teoritis, ada berdasarkan penelitian. Ini berdasarkan pendapat saya, nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oke, penerapan prinsip pembelajaran mendalam bermakna. Kalau dari kurikulum yang kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita literasi atau simbol-simbol. Nah, kita lebih dalam lagi belajar tentang
pembelajaran mendalam, yaitu lebih ke bermakna. Di poin yang pertama itu ada kontekstual dan atau relevan dengan kehidupan nyata. Oke. Kontekstual itu adalah konteks, relevan itu relevan apa Pak Dimas? Relevan, nyata. Betul. Kasih aplaus buat Pak Dimas. Ini kehidupan nyata. Jadi gini, pembelajaran itu benar-benar itu bukan sekedar filosofi, bukan berdasarkan omon-omon, tapi itu sesuai dengan kita juga harus memberikan contoh pembelajaran ini, penerapannya di kehidupan sehari-hari itu bagaimana. Jadi supaya anak ternyata belajar informatika tuh seperti ini. Kita bisa tahu wifi di rumah kita itu kenapa kalau agak jauh sedikit itu nggak ada sinyalnya. Salah satunya adalah karena terhalang oleh tembok. Jadi sinyal frekuensi dari wifi itu terbiasa. Jadi yang melalui tembok mungkin hanya sebagian kecil, tidak semuanya. Yang ketiga, menginspirasi. Jadi selanjutnya terkait inspirasi adalah kita harus bisa memberikan contoh-contoh nyata yang bisa anak-anak dapatkan ketika belajar tentang pelajaran kita. Kemudian selain contoh nyata, mungkin gambaran ternyata para pejabat atau presiden itu dulunya adalah seorang, mungkin jurusannya dari jurusan matematika, fisika. Ternyata Jerome Pauling itu jurusannya matematika, pembelajaran lebih enak dan ya lebih menyenangkan. Jadi inspirasi supaya anak-anak saya Berkesadaran itu sekarang udah mulai terucut. Oh berarti kalau mengembirakan berarti saya harus begini-begini, itu yang harus diterapkan. Lingkungan pembelajarannya gimana caranya. Jadi mau ngomongin proyektor kok biar ke belakang itu maksudnya apa itu? Karena ada orangnya magang itu gitu ya. Gak apa-apa. Jadi memang itu bagian yang tidak terpisahkan di dalam di mana saja dan kapan saja di lingkungan Republik Indonesia, iya ya. Panggil, Pak, kamu dapat tugas SPT-nya ternyata ada di Papua. Waduh, nah gitu ya. Enggak, terima aja. Saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab itu adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Jadi nanti kalau dibaca ini, Bapak Ibu akan mengetahui mana sebenarnya kita ini berada, berpihak di mana, apakah yang merah atau yang hijau. Kan semacam itu. Kesalahan merupakan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Menjadi pioner di PM ini kenapa? Menggali potensi yang ada pada diri kita dengan tadi apa namanya yang dipermakai itu, yang diterapkan itu apa-apa itu silakan digali lagi. Itu akan lebih nanti bermanfaat sekali untuk diri kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dikenal izin Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, hari ini sudah menunjukkan waktu 12:21 kurang lebih. Nah, kita coffee break, sholat, soma, ada makan siang di ruang kantor. Bapak Ibu bisa nanti masuk kembali di ruangan ini jam 13 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Yang materinya adalah materi inti dari apa yang sudah dijabarkan oleh beliau Pak Musin. Jadi yang sudah dijabarkan oleh beliau Pak Musin dari awal sampai terakhir tadi itu dikemas dalam suatu rancangan pembelajaran yang namanya PPM ataupun perencanaan pembelajaran mendalam. Di sana nanti ada lulusan, ada PPT PPB, ada modul pembelajaran, ada taksonomi, semua ada di situ. Jadi Bapak Ibu dimohonkan setelah pukul 1 atau jam 13.00 harap hadir kembali di sini karena
hasil dari itu nanti akan kami minta tagihannya terkait perencanaan pembelajaran masing-masing di mapel Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu, kita rehat sejenak. Terima kasih. Dipersilakan Bapak Ibu untuk isoma, sholat dan makan sudah kami sediakan di ruang rapat. Terima kasih. Kita skorsing dulu sampai pukul 1 siang. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Tolong kesadarannya sampahnya dibuang ya. Bukti. Loh, Aku sama siapa Pak? Kan pemateri. Oke, baik ya. Oke, baik. Sudah saya bagi kelompok-kelompok kerjanya. Silakan mengelompokkan sendiri terkait dasarnya mapel masing-masing. Nanti TKJ mungkin kesini ke Bu Nur, Al Islam dengan Pak Prima dengan Bu Uti, Jas itu sendiri ya Pak? Dengan Pak Suket apa Bu? PKKWU Bapak. Bahasa Inggris Miss Resma dengan Bu Fevi, Bu Adi dengan Pak Bu Adi dengan Pak Wagio. Untuk bahasa ada bahasa Jepang nanti bisa gabung dengan sini aja, dengan Pak Soke dengan Bu Mei. Jadi biar enak. Seperti itu. Matematika nanti dengan Bu Roma, dengan saya juga. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Kita mulai dari format penulisan ataupun format perencanaan pembelajaran mendalam yang sudah saya share di grup. Silakan Bapak Ibu untuk melihat. Kita banyak tanya jawab. Kita sekarang action alias mengerjakan apa saja format yang sudah kami share di grup. Bu, karakteristik materi maksudnya? ayo Bu, diiniin. Coba CP apa? sudah set Bapak Ibu. Kalau pengen langsung kasih CP-nya, saya kirim Candid. Saya kirim CP ya. Nah, ini kan ada Kejap ya. Biar kebanyakan di nanti. Ya ini Bapak Ibu silakan diisi format ini. kesehatan kan jarang tuh. Tuh Pak, diisi. Jadi nanti kalau gangguan jiwa gimana? Gak apa-apa. Kalau ada checklist. Oke Bapak Ibu. Oke nggak apa-apa. Diisi dulu barengan. Oh iya masih nomor 2. Sama kayak punya aku Pak. Udah semuanya lagi sama aja. Ini Bapak Ibu, dari ini nanti kami meminta modul ajarnya loh. Modul ajarnya seperti ini. Makanya dia dari umur, lalu karakteristik dari murid itu contohnya kan tadi Pak Musi sudah jelaskan berkesadaran ya 3 prinsip tadi. Jadi yang pertama itu selain usia, kira-kira karakteristik murid yang lain itu apa? Apakah pembelajarannya abstrak, kontekstual, lalu menyesuaikan dengan apa kehidupan nyata, lalu pokoknya intinya yang ada dalam diri murid. Bapak Ibu yang bisa ngecek masing-masing. Kalau di sini saya pancing usia SMA kelas 10 boleh ya. Itu kurang lebih 15-16 lah ya kurang lebih. Seperti itu. Setelah itu materi Pak Sejarah ya. Kira-kira karakteristik murid untuk materi sejarah ini gimana? Apakah harus download atau membaca buku atau apa karakteristiknya? Apakah literasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau membuat makalah atau apa? Ya apa itu? Karena yang berkaitan dengan murid itu banyak. Tidak itu dengan yang fasilitator beda, cuma saya ringkas lagi. Boleh diperbolehkan. Yang penting ada 8 standar lulusan, ada tujuan pembelajarannya dengan ABCD. Ada lagi 3 prinsip bermakna, bersadaran, menggembirakan itu. Ya. Bertahap itu adalah
Maaf, Pak Rido. Monggo, Pak. Ya seperti itu. Formatnya boleh beda apa-apa, yang penting ada item-item yang saya sebutkan tadi. Mas silakan Pak. Ayo bareng. Bang Melda mana harus ngomong biar nanti kusut. Ya, Bapak Ibu sembari mengerjakan PPM-nya, jadi saya sedikit menjelaskan terkait yang pertama itu adalah identifikasi peserta didik atau dalam kurikulum pembelajaran mendalam ini itu penyebutannya bukan peserta didik atau siswa lagi, tapi penyebutannya adalah murid. Jadi kalau di format yang Pak Doni kirimkan masih ada kata-kata peserta didik atau siswa, jadi mohon diganti dengan murid. Ya. Nah, di sini tadi saya membantu Bu Neni untuk mengisi karakteristik murid untuk mapel kewirausahaan. Jadi sedikit gambaran yang dimasukkan dalam identifikasi murid atau karakteristiknya itu yang pertama, sebenarnya ada beberapa aspek. Yang pertama aspek kognitif. Jadi bisa dituliskan seperti ini Bapak Ibu. Murid itu suka mengeksplor ide baru atau mengaitkan teori dengan kehidupan nyata. Nah, kemudian dari aspek afektifnya atau sikap dan minat muridnya, Bapak Ibu bisa menuliskan murid itu mulai memiliki rasa ingin tahu terkait dunia kerja karena kaitannya dengan mapelnya Bu Dani ini. Soalnya di halamannya itu ada sekitar 1.600 ya Pak ya. Iya. Kalau di draft itu langsung, kecuali produk ya, langsung ketik ada mapelnya matematika, bahasa Inggris, KKW, itu langsung ke halamannya di drive. Kalau versi sama aja kan, Jepang sama dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, cuma speknya beda, bahasa Indonesia dan Jepang. Ada kriteria bedanya kan. Nah, kewirausahaan jadi banyak hitungannya itu. Nggak kira-kira? Di kewirausahaan ada pembukuan. Berarti itu harus kolaborasi sama Iya, sesuaikan dengan materinya. Contoh bahasa Indonesia. Oke lah, produktif. Misalkan saya ambil Pak Asnawi produktif, PJBL, membuat produk ngelas buat rak sepatu. Nanti lintas disiplin ilmunya satu, bahasa Indonesia, pelaporan, buat laporan, presentasi. Jadi gitu. Terus kalau kaitkan dengan bahasa Inggris, PJBL Pak Asnawi, bahasa-bahasa mesin, bahasa Inggris itu apa saja, seperti itu. Jadi kita nggak usah terpatok ke CP-nya sebenarnya, karena kita kan SMK. Intinya adalah kita itu adalah materi pendamping untuk mensukseskan bagian produktif seperti itu. Saya matematika, saya lintas disiplin ilmunya Pak Asnawi, dengan saya apa ngukurnya, ukur besinya. Kalau dengan IPAS itu asapnya pas ngelas ada asap itu, ya nggak, putih, polutan namanya, itu aja seperti itu. Jadi lebih spesifiknya ke proyek SMK yaitu produktif sebenarnya. Beda dengan SMA, kalau SMA kan harus tugasnya masing-masing yang banyak itu. Jadi seperti itu namanya lintas disiplin ilmu. Seperti itu ya. Ya jelas apa sih Kayak Pak Asnawi pasti mesin-mesin kayak bahasa Inggris kayak. Matematika Pak. Iya matematika tadi. Ya udah itu aja yang dipelajari, dikuatin loh. CP itu kan umum, coba bahasa Inggris CP-nya apa? belum CP-nya apa? Pak ya. Iya, dia bisa kan. Ini kan di CP di sini nggak sih tujuan pembelajarannya kan katanya tadi harus saling terhubung dengan pelajaran lain ya Pak ya. Disiplin ilmu yang lainnya ya. Contohnya di sini nih Pak ya. Kalau CP bahasa Inggris kan berkaitan dengan teks. Nah ini ada teks yang memang kita juga agak ragu sih masa diajarkan dan itu bergabung dengan dimensi yang lain kan. Contoh nih naratif. Naratif, oke. Itu berguna juga apa ada hubungannya juga nggak Pak? Ada. Apa Pak? Itu kan fiksi. Ya, naratif itu kan apa? Kata-kata ya. Cerita
cerita. Nah, anak itu bisa bercerita pakai bahasa Inggris. Indonesia kali ya. Hah? Tadi kolaborasi. Kalau bisa cara pembuatan las listrik Kok bisa? pembuatan apa sih? Itu tuh dunia hayal loh, Pak. Berhayal langsung nggak jelas itu hayal, Pak. Oh, berarti nggak cocok. Nggak cocok dengan Asnawi. Harus ke sejarah mungkin. Lintas disiplin ilmunya. Ya, cara katanya SMP itu kan pelajarannya maksudnya Iya. bahasa Inggris. Nah, itu maksudnya dari kami sebagai guru bahasa Inggris itu ada ini perlu diajarkan enggak? Iya. Tadi kan naratif cerita ya. Cerita apa? Masa lampau. Iya. Ya sudah, ceritakan saja. Yang Pak Asnawi misalkan proyeknya membuat rak sepatu. Jadinya bukan naratif, Pak. Apa? Prosedur. Ya itu makanya. Prosedur juga bisa. Ya makanya selama ini kalau dilihat dari fasilitator mengutarakan bahwa banyak guru ya saya juga banyak guru-guru yang mengandalkan patokannya ke CP-nya masing-masing tuh yang belum apa ya bahasanya ini apa ya biar sinkron dengan SMK teknik itu bagaimana seperti itu baik TKJ maupun TP maupun TKS seperti itu. Nah kira-kira kalau udah seperti itu nggak cocok nih di produktif ya jangan dipakai bu. Berarti nggak perlu diajarkan. Ya perlu, cuman jangan terkaitkan dengan lintas disiplin ilmunya teknik pemesinan misalkan atau bisa ke TKJ misal sejarah komputer atau apa gitu atau sejarah las listrik atau las karbit kan naratif cerita apa ya benar nggak? Cerita tidak nyata. Nah iya dalam arti oke lah nggak pas dengan produktif nggak pas dengan produktif bisa kaitkan dengan sejarah bisa nggak? Bisa. Nyambung nggak? Cerita rakyat. Cerita rakyat ada nggak? Mitos. Nah itu namanya lintas disiplin ilmu seperti itu. Ini ada, Pak. Apa? Kalau dikasih lintas disiplin. Harus wajib. Lah tadi Pak Muhsin ada kaitan dengan lintas disiplin ilmu seperti itu. Secara administrasi ada. Iya. Penerapannya ya kan kembali ke kita kan. Ya pokoknya lintas disiplin ilmu itu yang disesuaikan dengan ilmu-ilmu yang mana. Kalau nggak apa ya jangan dipakai. Jangan dipakai. Yang cocok aja. Kalau saya matematika banyak tuh kemana-mana bisa. Iya, ke TP bisa, ke TKJ bisa, ke TKR bisa, ke TSM bisa. Termasuk IPAS itu juga dipakai semua. Matematika, bengkel. Iya, benar. IPAS kan? Iya, seperti itu. Gimana Pak Asnawi? Gimana? Bahasa Inggris itu kaitannya Bahasa Inggris. Yang dimaksud ya dimaksud Kevin materinya naratif. Mungkin kolaborasi ya. prosedur. Nah, itu cocok. Naratifnya cerita. Itu apa? Dia berhayal apa sih? Mungkin itu. Padahal itu di dalam suatu budaya itu kan alasan. Itu bisa jadi sebagai suatu mungkin kalau komunitasnya itu ya betul itu kan nggak betul itu apa? Kan dia berhayal karena dia nggak tahu seperti itu kayak apa. Atau yang lain misal pisau itu apa? Cutter maksudnya kalau cutter itu apa? Berarti isinya apa dong? Loh cutter kan pisau dapur. Padahal di mesin itu apa? Nah berarti salah juga salah di sini ya di atas. Mungkin mungkin ada kaitannya. Enggak ada di atas. Nah tuh. Apa? Karakteristik materi pelajaran. Enggak aja gue. Oh iya. Ya udah ganti. Kayak apa? Mic-nya ya. Oh berarti nggak ini dia. Ini kan? Iya kan? Ya kan? Biar repotin email, biar itu pusing juga. Gimana masih tetap ditanya masih? Kan harus. Ya sudah aman. Selesai. Makin pendek sih.
Cari di halaman 1185. 1000 nih Bu di bawah. 1000. Yang angka 1. Ya, diketik angkanya 1185. Nah, Saya mau Pak Doni bikinkan sudah ada. Bisa lagi. ya nggak tahu lah, belum dicoba, orang belum itu. Pak jangan itu WhatsApp. Enggak. Kalau ada kamera langsung action pokoknya. Ya. Enggak natural. Mana aku deskriptif sih. Jadi nggak itu. Kemitraan saya tadi udah ya. Lingkungan belajar, ruang kelas, di ruang kelas ada proyektor, ada LKM. Kemarin mana bagus saya ngambil video, mana Pak Bagus Wahyu. Pak, kemitraan pembelajaran sama yang kayak tadi. Apa tadi itu yang apa sih kolaborasi itu? Iya, contoh nih. Apa tadi? Kemitraan pembelajaran sama kayak disiplin ilmu ya. Kan yang dikaitkan dengan yang di atas tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Sehat semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di hari kedua di SMK Muhammadiyah 2 Kalejo. Pastinya masih ada rangkaian acara intros training hari kedua pengibasan pembelajaran mendalam. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, agar kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Baik Bapak Ibu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Hari ini Bapak Ibu agendanya adalah praktek mengajar. Nanti sudah ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah kami tunjuk. Kalaupun nanti bisa ada waktu, nanti Bapak Ibu yang belum maju boleh tampil. Kita pengen lihat gaya pengajarnya bagaimana sesuai dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Musin kemarin yang sudah kami aplikasikan melalui perencanaan pembelajaran mendalam ataupun PPM-nya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kita mau ice breaking dulu ya. Oke, ice breaking ini nanti Bapak Ibu harus semangat. Nanti akan dipandu oleh rekan saya Ibu Roma dan Ibu Imelda. Nanti bisa tampil ke depan biar nanti kita sama-sama ice breaking. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kita ice breaking dulu ya. Oke, Mbak Roma silakan untuk tampil ke depan. Saya ngeklik. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri meletakkan ataupun menempatkan diri di face yang agak lebar karena ini untuk ibu hamil tolong gerakannya jangan ini ya, harus di manajemen sendiri. Kepada Ibu Roma dipersilakan. Pak nggak ada instrukturnya Pak? Ayo Bu Iman. Ayo, ada email. Iya. Ya, Bapak-bapak Ibu kita senam dulu ya supaya pergaulan otot dan kita refresh. Yang kemarin kita sudah cukup berpusing-pusing ya. Hari ini kita refresh lagi, nanti baru kita pusing-pusing lagi. Siap? Siap? Ya, siap. Kita
Semangat, semangat. Buat itu bisu. Iya, Pak. Ayo Pak, semangat Pak. Sedikit hari ini sudah cukup mencairkan suasana, sudah tidak terlalu tegang ya Pak Bek ya. Setelah ini kita lanjutkan karena kita mau makan. Iya, kita lanjutkan hari ini adalah praktik reproduksi. Dipersilakan setelah ini bersiap-siap Pak Bagus dan Ibu Adelina ya sudah dipersiapkan. Nanti Bapak Ibu yang lain dapat memberikan masukan ataupun menilai penampilan dari Bu Ade dan Pak Bagus. Udah kan sama Tin? Iya Bu, belum. Iya, kemarin Mbak. Bu Ade sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya
Oke, kemarin sudah Ibu jelaskan materi ya tentang kemarin belajar tentang perumusan Pancasila ya. Ada yang masih ingat kemarin belajar apa? Perumusan Pancasila. Pancasila. Oke, kita refleksi apa kemarin belajar tentang perumusan Pancasila. Kita belajar tentang bagaimana sih Pancasila atau dasar negara kita itu terbentuk. Itu kan melalui proses ya. Iya. Siapa yang ya kemarin Siapa yang mengingat? ya kemarin sudah Ibu jelaskan siapa sih yang menginisiasi pertama kali kata Pancasila? Ada yang tahu nggak? Soekarno, Bu. Oh iya betul sekali. Betul ya? Doni ya. Iya. Benar sekali. Jadi yang pertama kali mencetuskan kata Pancasila itu adalah Soekarno. Iya. Jadi kemarin sebelum Indonesia merdeka itu ada beberapa panitia atau badan yang dibentuk ya sebelum Indonesia merdeka waktu mau persiapan itu. Jadi Indonesia merdeka tanggal berapa? 17 Agustus. Jadi sebelum Agustus, bulan-bulan sebelum Agustus itu ada badan yang dibentuk sama Jepang. Jadi setelah Jepang menyerah, itu Jepang membentuk suatu badan. Ada yang tahu badan apa itu? Benar, berarti masih ingat ya. Oke, BPUPKI. Jadi BPUPKI itu ngadain sidang ya. Sidangnya sebanyak 2 kali. Kemarin udah Ibu jelasin. Sidang pertama dan sidang kedua. Sidang pertama membahas apa? Apa yo? Lupa ya? Jadi sidang pertama kemarin itu membahas Pancasila itu tadi. Jadi di sidang pertama BPUPKI merumuskan dasar negara kita yang sekarang kita kenal apa namanya? Pancasila. Betul. Di sidang kedua membahas apa? Kalau sidang pertama dasar negara, sidang kedua membahas yang setiap Senin dibaca waktu upacara. Jadi ingat-ingat ya, sidang pertama itu dasar negara atau Pancasila, sidang kedua undang-undang. Oke, kita sudah belajar kemarin, jadi sekarang per kelompok nanti Ibu bagi materi, silakan dipelajari dulu, Ibu kasih waktu ya. Berapa waktunya? 5 menit cukup? Cukup. Oke, 5 menit ya, Ibu bagi materinya, dipelajari dulu. Setelah nanti dipelajari kita mau main games ya. Jadi nanti per kelompok ya. Jadi per kelompok nanti kita main games. Jadi nanti dilihat kelompok siapa ini yang udah paham materinya. Oke, silakan kelompoknya. Kelompok 1, Bu. Terima kasih, maaf ya Bu. Kelompoknya Neni. Oh iya. Kelompoknya Neni. Oke, kelompoknya dipanggil ini. Makasih, Bu. Ya, silakan dipelajari, Ibu kasih waktu 5 menit. Kelompoknya ini kemarin bolos. Kemarin bolos. Kelompoknya bagus sama Prima, tolong gabung ke kelompoknya Doni ya. Soalnya pindahan dari kota. Dia baru masuk ya. Siapa namanya ya? Namanya Moko. Dia kemarin bolos, Bu. Ada nama silakan gabung ke kelompoknya tadi Adi. Silakan dipelajari ya, Ibu kasih waktu. Ya, Bu. Kelompoknya Nemi, kelompoknya dari ya. Lah, Bu kok burem? Iya Pak. Diblokir ya, Bu. Sebentar ya. 5 menit. Supaya menikmati lawan Republik, aku berbuat. Iya, silakan berdiskusi per kelompok. Kira-kira tadi yang sudah diamati posisinya di sebelah mana? Ayo, cepat-cepatan biar poinnya nanti paling gede kelompok
Ya Bu, jadi macam Gak boleh Bu. gitu Prima, ayo dibantu anggotanya. Gak apa-apa bahasanya. Terus ini nanti kalau pas nanti pas videonya nanti Yang berapa? Ready. ayo siapa ini yang udah selesai boleh dibawa ke depan. Dasar negara. Serah ya. Terus BPUPKI paling bawah ya. BPUPKI. Kok BPUPKI kan paling bawah? Tengah. Gua mama nggak mau kerja. BPUPKI ya. Belum kayak di apa tuh? Ini kan gambar dia. Bukan Segitiga atas bawah. Yang pojok bawah. ini. Segitiga ke bawah. Segitiga ke bawah. Ya sebelah sini. Ini tuh apa sih? Ini bintang bintang apa ya? Aku nyontek Sandi. Aku emang belum bisa loh. Di foto. Bu udah nyontek tuh Bu di foto. Di foto. Paling pintar nih ya. Ayo. Iyalah Bu. Apa ya? Ini siapa ya? Oh, kode wae kelaleno. Yang terakhir kelompoknya Rahma. Oke, kita koreksi bareng-bareng ya. Kira-kira jawabannya benar nggak sih tadi? Yang salah diapain Bu? Nggak ada hukumannya kebetulan ya. Jadi kita koreksi bareng-bareng. Ayo. Ih bener. Oke, pertama untuk kelompoknya Prima. Ini Salah pinggir. benar nggak? Benar. Iya. Ya apaan lu? Adi nyontek Bu. Apaan lu? Bukan. Kita masih Kelompoknya ini beda. Kita cek ya. Satu ini segitiga 2 BPUPKI. Salah itu. Oh salah. Kita nggak nyampe. Bukan dengerin Satu Joni. Salah. Bintang senyum bersandang petir Soekarno. Oke, Bu petirnya salah ya? Berarti yang kemarin dapat poin kelompoknya Prima. Oke, jadi tadi itu namanya apa sih Bu? Boleh Jadi, istirahat Bu. nanti dulu, Adi belum mulai ini. Masih 5 menit lagi ya. Yang dapat poin boleh istirahat Bu. Gak boleh. Nanti istirahatnya. Jadi apa sih tadi Bu main apa sih kok suruh ingat suruh terus pulang nulisnya. Jadi tadi tuh ada namanya, ada yang pernah lihat Clash of Champions? Bener, pintar. Jadi di salah satu permainan itu, games itu ada namanya games memory games namanya. Jadi ada 3 fase. Tadi Kak Ibu suruh kalian untuk melihat ya, melihat memoris untuk mengingat. Terus yang kedua recall, mengingat kembali apa sih yang tadi udah Ibu bagi gambarnya. Terus yang ketiga kalian melakukan pembuktian. Jadi yang tadi yang sudah melakukan pembuktian ada 3 kelompok dan kebetulan yang benar hanya punya kelompoknya Prima. Gambarnya tadi ini berisi tentang apa? Tulisan-tulisannya berisi tentang materi yang Ibu bagikan tadi kan. Kalau tadi udah membaca pastinya harusnya udah tahu ya.
Oke, yang untuk sebelum kita istirahat, Ibu kasih refleksi dulu ya. Nanti Ibu bagikan di grup, silakan nanti dikerjakan refleksinya. Ya, boleh di ini HP-nya dikeluarkan. Sekarang boleh nih, keluarin HP. Bikin Ibu. Bikin ke grup. Nyampakan Bu. Tethering ya, Risma, tethering ke Rahma. Bu, tadi kemana Bu? Oh tadi ke toilet. Jangan-jangan dia ngerokok di toilet. Oke, udah Ibu share ya. Silakan diklik linknya. Terus ada 5 soal tuh, silakan dikerjain di masing-masing. Nanti jawabannya terekam tuh di tempat Ibu. Iya. Ada 5 soal ya, silakan dikerjain sebelum istirahat Ibu tuh. Landscape or portrait? Landscape or portrait? Oke, kalau 1. Tuh, siapa ketua PPKI? Ada waktunya ya, itu per soal. Harus cepat mikirnya. Udah ya, nomor 1. Oke. Ini nih. Udah? Diklik. Play ada udah ya. Oke. Yang ketiga tuh harusnya udah tahu semua, hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Jawabnya 1 Juni benar itu. Udah Pak. Yeay. Gak apa-apa Bu, sekarang aja. Oke, udah selesai ya waktunya istirahat anak. Maaf kalau tadi panggilannya ya Bu. Sudah melakukan simulasi pembelajaran tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Ade dan Pak Bagus. Kepada Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang mau menanggapi dari kedua guru tadi yang simulasi ke depan, boleh yang mau menanggapi ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menanggapi, jadi dari 2 peraga, Bu Adi dan Pak Bagus, dari sini sudah tampak bahwa dalam pembelajarannya sudah kolaboratif. Untuk Bu Adi sendiri, kalau menurut saya itu sudah bagus karena diawali ada ceramah cuma sedikit dan banyak untuk diskusi dan dari permainan game. Begitu Pak Bagus di awal emang ceramah, tapi pada saat refleksi menggunakan digital quizzes, jadi anak-anak antusias. Jadi dari sini menurut saya dapat dilihat bahwa proses pembelajaran masih menggunakan ceramah, mungkin agak diberikan ruang batasan tidak terlalu banyak seperti itu. Dan untuk lebih dikuatkan lagi ke kolaborasinya, diskusi, permainan, game atau tadi quizzes yang sudah disampaikan oleh Pak Bagus ataupun Bu Adi. Jadi seperti itu. Itu menurut saya. Jadi
terkait pembelajaran hari ini yang sudah dicontohkan itu sudah menurut saya sudah bagus. Yang pasti harus disesuaikan dengan perencanaan pembelajaran mendalam yang sudah Bapak Ibu kemarin tulis, itu menurut saya. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru apakah ada yang ditanggapi dari tadi perangga kita Bu Ade sama Pak Bagus? Ya, terima kasih Bu Imel. Saya sedikit memberikan tanggapan, bukan koreksi ya Bu ya, Pak Bu. Jadi karena di sini kita sama-sama belajar dan tadi saya memposisikan sebagai murid dan saya mengikuti pembelajaran dari Bu Ade dan Pak Bagus ini terkesan sangat menarik karena di sela-sela pembelian materi itu kita diajak main game ataupun tadi Pak Bagus menggunakan quizzes. Itu kan sebenarnya yang Pak Bagus dan Bu Ade ini meminta murid untuk berpikir, tapi caranya sangat menarik sehingga murid-murid yang diajak berpikir itu lebih enjoy dibandingkan kita hanya memberikan soal dalam bentuk kertas lalu murid disuruh mengerjakan. Kalau metodenya menggunakan tadi quizzes ataupun dengan game, anak-anak lebih enjoy, mengerjakannya pun lebih santai gitu. Ya, mungkin itu saja tanggapan dari saya, sudah cukup bagus Bapak Bagus dan Bu Ade Irma. Terima kasih. Dan kalau menurut saya, kalau untuk Bu Ade dan Pak Bagus ya benar yang seperti dikatakan sama Pak Doni dan Bu Roma. Ketika menyampaikan sebuah pembelajaran di dalam kelas dengan diadakan games, otomatis siswanya atau muridnya itu sangat antusias dibandingkan dengan guru atau kita sebagai guru dengan menggunakan metode ceramah. Kalau menggunakan metode ceramah, otomatis muridnya yang di belakang pasti akan tertidur karena merasa didongengin. Jadi menggunakan ceramah boleh, tapi hanya di beberapa saat saja. Setelah itu barusan nanti bisa muridnya itu dibagi kelompok atau diberikan games. Jadi waktu refleksi juga itu sangat bagus yang diterapkan sama Bu Ade dan Pak Bagus. Mungkin cukup itu dari saya. Setelah ini coffee break ya Pak? Setelah ini coffee break selama 10 lewat 10. 30 menit. Iya, 10 lewat 10. nanti kita lanjutkan sesi selanjutnya pada jam 10:10. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambil kopi atau teh yang sudah disediakan. Terima kasih.